Salam BTP. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, karena wong udah Lampung cerah tinggal maning Lampung. Udah apa-apa, sapa urus cerah matanya ning Lampung. Jawab ning malaikat kok, kadang ning kuburan. Udah manro buka. Apa Tuhanmu, apa kitabmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Nasih di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya kepada sahabat-sahabat fillah semuanya, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang santai, ngobar, artinya ngobrol bersama sahabat Agus ya. Orang-orang yang begini tuh. Orang-orang yang buat dega-dega. Jadi pada malam hari ini adalah salah satu obrolan bincang-bincang tentang malam ini, malam kesan terawih kedua bulan Ramadan sebenarnya. Iya. Kesan bulan Ramadan, saking kagetnya, untung aja saya tidur tadi. Kalau nggak tidur, saya pakai masker sambil ngomot permen. Ini permennya ada tuh. Ih, orang-orang tuh. Takutnya lupa kalau di bulan Ramadan. Tidur sebentar sih tidurnya. Jadi begini, ada satu motivasi yang lagi booming di media sosial ini tentang pawang hujan itu gimana itu? Pawang hujan ya? Apanya yang gimana nih? Apa kesannya atau kajian Islamnya seperti apa? Jadi biar ada motivasi untuk sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Iya. Terlepas daripada benar atau tidaknya, itu silahkan saja, sah-sah saja. Karena saya juga belum melihat secara detail gitu ya. Kalaupun dia bisa melakukan action, diberi kelebihan, bisa mengatur hujan, ya nggak apa-apa, orang maunya Allah begitu. Iya, maunya Allah begitu. Jadi kalau menurut agama Islam, apakah dibolehkan atau dilarang atau makruh atau sebagainya? Tergantung kebutuhan. Nah, sekarang begini, peristiwa Nabi Musa alaihi salam, ya kan nggak selalu digunain itu si tongkat tuh. Tongkat yang bisa menjadi ular, ya kan? Tongkat yang bisa membelah lautan, kan gitu. Tapi kapan, di mana, dan siapa yang menjadi pemicu masalah sehingga diharuskan dengan perintah Allah si tongkat itu bisa menjadi media sebagai pembuktian, sebagai perpanjangan tangan dari kudrah Allah gitu. Nah, kalau pawang hujan, kalau menurut saya itu bukan sesuatu hal yang spektakuler ya. Hanya saja memang kita hidupnya di zaman kontemporer, di zaman modernisasi. Sehingga kalau ada orang yang bukan pakai alih teknologi kok bisa segala macam, ya kenapa enggak kalau Allah udah ngizinin, kan begitu. Nah, tinggal dia itu made in Allah atau made in moyang. Karena selain daripada Allah itu kan makhluk, kan begitu. Loh, yang kita bisa ambil pelajaran di situ apa? Antara kisbi dan laduni. Kisbi adalah satu disiplin ilmu yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita tempuh, yang bisa kita perjuangkan sehingga kita mendapatkan ilmu. Sedangkan laduni
itu tanpa belajar, karena kepribadian kita bagus, ya kan, amal soleh kita bagus, sehingganya Allah memberikan satu disiplin ilmu yang melebihi ilmu kisbi. Itu bedanya laduni dan kisbi. Nah, sedangkan di antara laduni dan kisbi itu ada namanya istidrot. Nah, istidrot inilah kita menggunakan bantuan daripada selain Allah. Gitu. Jadi dibolehkan itu? Ya tadi itu, lihat kondisinya. Silakan saja, orang saya juga pernah aku minta sama Allah. Kalau saya nggak bisa, orang bukan dukun, kan gitu. Cuman ya Allah, apa gitu. Saya mau yang penting kepergian kita bukan karena maksiat. Kepergian kita memang untuk syiar. Kepergian kita memang jelas untuk bukan mau demonstrasi atau mau pamer atau apa. Ya udah, dengan kehendak Allah bisa, dan bukan sekali, saya sampai 3 kali pernah begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang inilah. Kalau saya diminta segala macam, saya nggak bisa. Tapi kalau ada kepepet, ya kalau Allah ngizin siapa aja bisa sebenarnya mah. Yang penting Allah ridho apa enggak. Kalau Allah ridho, itu kecil amat itu mati. Apa nih? Orang semuanya atas izin Allah. Bukan ilmu kita hebat, enggak ada. Orang kalian baca sama. Yang beda itu keyakinannya, zonnya. Zon kita husnudzon, sangka baik sama Allah. Karena kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi yu'afi. Aku itu hanya mengikuti prasangka hambaku tatkala dia berdoa. Kalau kitanya mamang ragu. Allah juga ya kalau yakin ya Allah tuh pasrah Allah, jadi bukan kita. Orang kita mah hamba gitu. Cuman kitanya aja yang gede-gedein. Alangkah banyaknya orang-orang pawang hujan tuh. Ini kita ngomong pawang hujan apa kita? Pawang ya. Orang sadar kegawat deh. Ngopi kok. Ngopi. Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu kehendak dari Allah. Jadi kalau Allah berkehendak maka jadi, kalau Allah tidak berkehendak maka belum tentu jadi itu turun hujan. Seperti itu ya. Benar itu. Nah, sekarang yang lagi booming lagi, seorang sahabat, ada seorang sahabat dengan sahabat yang lain, dan sahabat yang satu selalu menyakiti dan yang satunya terzolimi. Itu hukumnya seperti apa itu? Banyak orang yang terzolimi saat ini, termasuk masyarakat Indonesia ini. Mayoritas selalu banyak yang terzolimi oleh orang lain. Nah, itu hukumnya seperti apa? Ya, menzolimi itu ya dosa loh. Dosa ya. Kita yang terzolimi itu ada 2, ada 3 ya. Orang yang terzolimi, bukan yang menzolimi. Orang yang terzolimi ada 3. Ada 3 berita. Yang pertama, apakah itu, kenapa harus kita, mungkin itu teguran, ya kan gitu, mungkin itu ujian, atau mungkin itu musibah, ya kan? Kalau itu merupakan teguran, berarti ada yang ibadah atau amal soleh kita yang lupa kita kerjain, sehingga jadi tegur sama Allah. Kenapa? Kan begitu kira-kira kalau bahasa prokemnya, kenapa kamu dulu baca Quran sekarang kok nggak lagi? Kenapa dulu kamu sering amal soleh sudah ke sekarang nggak lagi? Sehingga jadi ingetin sama Allah melalui peristiwa zolim tadi itu, dijolimi tadi itu. Dan supaya apa? Supaya dekat sama Allah. Supaya ingat ya. Supaya ingat, ya Allah, iya ya kok nangis barang wis masyarakat mau duta kan konon. Tuh masyarakat itu tahu nggak pemirsa? Masyarakat itu udah benar-benar di atas, di bawah fakir, di bawah miskin, udah ini terzolim. TBG, takut, bingung dan gelisah. Orang terzolim sakit, ada lara hati. Makanya ada lagu itu lara hati. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ujian. Kalau yang namanya ujian, yang namanya sekolah, kalau sudah ada ujian berarti kan mau naik kelas. Kalau ujiannya lulus, kalau dia banyak menghafal, banyak belajar, banyak teliti, Pak, insya Allah ketika diuji dia pasti lulus. Orang pasti bisa ngejawab soalnya, ya kan, menjawab soal dengan benar kan gitu. Lulus ujian naik kelas. Kalau dia nggak sadar kalau dia sedang diuji,
fitnah itu ada amalan-amalan yang lupa dia kerjain, sehingga Allah negur lagi, kita kembali lagi ke awal tadi itu. Nah, kalau yang ketiga yaitu musibah. Tuh, kalau udah musibah itu kalau orang dijolimin namanya dijolim, padahal itu karena kesalahan kita sendiri, pemirsa. Kesalahan kita sendiri itu mah, ya kan? Karena apa? Sudah Al-Qur'an reaksinya begini. La yukallifullaha nafsan wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak akan aku uji, kalau bab ujian tuh. Tidak akan aku uji hambaku itu di luar batas kemampuannya. Loh, kenapa begitu? Karena laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang kita kerjain, apa yang kita planning, apa yang kita program, apa yang kita amalkan, ya itulah yang kita dapat. Loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, jawaban yang terakhirnya walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Tuh. Dan akan aku uji kamu tuh. Bapak kesana tuh. Dengan rasa ketakutan, rasa kekurangan sandang pangan, rasa kekurangan jiwa. Loh, jiwa yang diganggu kan jiwa tuh kalau diuji mah. Tuh, rasa kekurangan harta jiwa, ya kan? Tapi banyak beban, pusing, aduh susah amat. Padahal bukan susah, lu sadar, lu itu hamba Allah. Mungkin wudhunya kurang telaten, wudhu kan konon. Nanam rumput, jangan harap padi mau ikut tumbuh, kan begitu. Coba nanam padi, pasti serut, si rumput itu ikut ngerebetin aja, itu pasti ikut tumbuh. Artinya kalau kita niatkan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dunia pasti ikut. Apa pun? Ya, siap. Wah, itu dah rumus sunatullahnya seperti itu, saudara-saudara. Jadi intinya apa yang kita tanam ya. Nah, di situ yang bisa memetik hasilnya siapa? Wa basyiri sabiri. Sabar. Tuh, orang yang sabar, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu pasti dia cerdas. Dengan kecerdasannya dia tahu bahwa dia sedang diuji. Nah, banyak pemirsa nih yang mau bertanya tentang sampai kapan sabar itu selesai. Alladzina yuqim alladzina musibah untuk qaulu lina wa inna ilaihi kan nggak pernah. Gimana tuh ayatnya tuh? Ya, qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina asabathum musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang sabar yang ketika ditimpa musibah dia tahu bahwa ini datangnya dari Allah. Soalnya larinya jangan nyalain orang. Itu mah sababiah aja. Sababiah aja, orang satu helai kapas pun, satu helai daun pun jatuh atau enggak jatuh, itu enggak lepas dari penglihatan Allah. Allah tahu. Daun tuh. Artinya apa? Yang terlihat sama kita, yang nggak terlihat sama kita, itu Allah tahu. Allah nggak pernah tidur. Cuman kitanya aja yang joreh hatinya. Deketin Allah, ya kan? Dengan deketin Allah kita kan ala bidzikrillah, suruh ingat sama Allah. Apa untuk keuntungannya? Bidzikrillah mintat ma'idul qulub, akan menimbulkan ketenangan dalam hati. Dengan tenang itulah buah dari sabar. Alladzina idza asabathum musibah, dia tahu musibah ini, qalu inna lillahi, datangnya dari Allah, wa inna ilaihi, akan kembali kepada Allah kalau kita sabar. Jadi intinya kita harus banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga dibagi lagi tuh. Ada berapa tuh? Iya, sabar ada 3 tuh. Sabar ala taat, sabar ala maksiat, sabar ala bala. Iya, dia kita sabar yang mana? Sabar ala taat gimana? Sabar ala taat itu sabar dalam ketaatan kita. Ketika kita semangat ibadah, menjaga baca Al-Quran, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sunnah, menjaga amal-amal soleh yang mengundang keridhaan Allah, pasti diuji dulu. Sabar nggak tuh dalam ketaatan kamu? Sabar nggak tuh kamu sholat subuh terus konsisten tuh menjaga sholat dengan kejenuhan? Iya, jenuh. Wiridan nih, baca Quran lagi, sedekah maning, tetap sabar. Allah melihat action kita. Yang Allah lihat apa? Hati sama apa yang kita perbuat. Tuh, itu sabar yang ala pertama ya. Nah, yang kedua sabar ala maksiat, sabar atas kemaksiatan di sekitar kita. Kita melatih hati kita supaya lurus. Nggak semuanya orang itu buruk dan nggak semuanya orang itu baik.
pasti orang tuh banyak ada juga maksiat, bahkan kita sendiri kadang sering bermaksiat juga. Sabar menghadapi kemaksiatan yang ada di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita. Sabar enggak? Buktinya orang sabar apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, tuh menjalaninya, ngadapinnya tuh. Tapi sholat, kok sholat? Sholat itu maksudnya apa? As-sholatu doa, sholat itu berdoa. Minta di dalam kesabaran dia mohon sama Allah, berdoa maksudnya. Kesono harinya. Tuh sabar ala maksiat. Dalam kemaksiatan dia sabar, tapi berdoa mohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya supaya dia jangan bermaksiat lagi. Oh non. Itu sabar ala maksiat. Yang ketiga sabar ala bala. Nah, bala tadi itu kaitannya dengan zolim, dizolimi. Dia itu ujian, dizolimi. Wih, kadang-kadang kita berbanting dewek. Nah, kehidupan saya menabrak lagi berputar. Kayak lagu Roma. Wakil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya pada hari itu akan aku putar keadaan manusia. Oh, urutan yang tadinya di atas, awas. Di atas jangan sombong, kudu ingat sama yang di bawah. Ketika di bawah jangan rendah, jangan minder. Oh nanti Allah akan mengangkat kamu. Yang penting istiqomah tuh. Lagi jatuhnya kamu tetap nggak kamu menghadap kiblat. Lagi di atasnya kamu lupa nggak kamu untuk bersolat. Itu bukti orang yang ingat, orang-orang yang takwa mah. Ngomong-ngomong lagu Om itu seperti apa itu? Untuk film mancing mah. Kalau kita mantan artis itu Padahal tadi ada lagu kayak lagu Om tuh, kayak lagu Om aja itu. Roda berputar ya. Iya. Gimana ada lagu? Aduh, ini nggak usah. Gua juga ngeceplos-nya. Namanya mendung itu dalam pastilah akan terang juga. Ada yang datang yang satu pergi yang satu datang yang lainnya. Begitulah hidup dalam dunia. Gitu kali ya. Itu bukan lagu Om itu. Bukan lagu sama Jemedin. Iya. Lagu sama roda kehidupan yang gimana tuh? Nah, nggak pernah nyanyi. Kan dilihat di HP roda kehidupan. Berarti nggak hafal ya lagu Om ya? Bukan nggak apa, lupa. Apa lah lupa. Karena keseharian saya bukan lagu Oma gitu. Cuman seneng sama lagu Oma. Nah gitu. Orang ini mah spontan ya. Padahal lagu Oma itu banyak digemari oleh kalangan. Oke, pemirsa dimana saja Anda berada, mudah-mudahan kesimpulan ini bisa diambil bahwa sedih, sedih hati sedih. Luka hati luka dalam sangat dalam, cobaan datang silih berganti. Luka hati luka sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Itu rapnya. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Roda kehidupan, rapnya tuh. Kehidupan dunia, roda kehidupan dunia. Tiada. Bisa juga. Lepas dari cobaan, baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik yang durjana atau yang gagata, lain orang lain ujian. Itu ya lagu kira-kira seperti itu, banyak yang salah lagi ya. Gitu. Itu roda kehidupan, dasar lagu itu watil kal ayam nudawiluha bainan nas.